Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. Sebelum kepada materi, ya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang dipelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya muhim. Langsung saja kepada materi ya. Fikihnya buka di kitabnya halaman 2 pertama, yaitu mengenai syahadat. Minggu lalu sudah ya dibacakan di sakalan ya, atau ditulis, itu fardu syahadat ada 2, kesempurnaan syahadat ada 4, lantas rukun syahadat ada 4, sudah dituliskan. Nah sekarang ya itu terus apalagi, yaitu sekarang akan dibahas mengenai syarat sah syahadat. Nah syarat sah syahadat, nah ya, sebelum kepada syarat sah syahadat, perhatikan ya, yaitu bahwa syahadat itu nama lainnya ada 4. Bisa dikatakan dengan yaitu ikrar, kedua perjanjian, yang ketiga sumpah, yang keempat adalah apa? Keempat bilang dikatakan bersaksi. Nah, para ulama merumuskan bahwa syahadat itu dibagi 2. Pertama, ada yang dinamakan dengan syahadat syar'an. Yang kedua, syahadat munjim. Nih. Apa pengertian syahadat syar'an? Yaitu syahadat yang diucapkan oleh seseorang namun tidak diikutin dengan hati dan perbuatan. Nah, di lisan saja, tetapi hatinya tidak mengitikadkan dan tidak mengaplikasikan dengan perbuatan. Ya, itu syahadat syar'an. Ngucapin syahadat tapi tidak meyakini bahwa apa? Allah sebagai Tuhan dan manusia utusan. Artinya buktinya tidak dibuktikan dengan sholat, dengan puasa, dengan melaksanakan zakat dan haji. Nah, itu. Yang kedua adalah syahadat munjim. Nah, perhatikan ini karena tidak ada di kitab ini. Nah, itu untuk apa? Untuk penambahan wawasan, maka tulis ya. Pengertian syahadat munjim adalah syahadat yang diucapkan oleh lisan yang diikutin dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu. Jadi diucapkan dengan lisan, diyakini. Nah, diyakini itu ada yang bahasanya tasdik ya. Di dalam kemarin itu ada bahasa tasdik. Nah, tasdik itu punya unsur 2. Pertama adalah idian, kedua adalah qabul. Idian adalah mengakui bahwa dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, mengakui bahwa apa? Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah, kedua yaitu qabul dalam unsur daripada yaitu apa? Tasdik. Yaitu qabul, menerima apa? Menerima aturan Allah, perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quran sebagai pedoman, sebagai aturan dan undang-undang bagi dirinya yang sudah mengikrarkan atau sudah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang syarat sah syahadat. Nah, bisa sah syahadatnya kalau memenuhi 4. Yaitu pertama
ma'rifat atau diketahui, ya, mengetahui siapa Allah dan Rasulnya. Dengan cara bagaimana? Ya kita dengan cara yaitu mengetahui sifat wajib, mustahil, jaiz. Wajib berapa? 20, mustahil 20, jaiz 1. Jadi 41. 41 itu dikatakan atau diberikan nama yaitu akidah uluhiyah, yaitu kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat atau mengetahui yaitu kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Dengan cara apa? Kita mengetahui sifat yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1, dinamakan dengan akidah nabawiyah. Nah, yang kedua, iqrarul bil lisan. Nah, ada iqrar ya di situ yang kemarin. Nah, syarat sah yang kedua syahadat itu iqrarul lisan, artinya diucapkan dengan lisan. Kalau umpama enggak diucapkan berarti enggak sah syahadat. Nah, itu ya. Yang ketiga, nah, ditasdikan. Nah, ini yang tadi ya. Ditasdikan artinya harus punya apa? 2 unsur, idian dan qabul tadi ya. Idian mengakui ya Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan dan utusannya. Yang kedua, qabul menerima apa? Aturan ya, yang keempat, dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Itu sah. Kalau umpamanya syarat itu tidak ada salah satunya, berarti tidak sah ya. Nah, yang selanjutnya yang membinasakan atau yang menggugurkan kepada syahadatnya seseorang itu ada 4. Pertama, musyrik. Ya, musyrik itu menduakan Allah. Ya, awas, musyrik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang, ya, dosa yang musyrik, tetapi Allah akan mengampuni selain dosa musyrik. Makanya awas, hati-hati ya musyrik, yaitu punya istilahnya kekuatan selain Allah, mempercayainya. Yang kedua, ragu-ragu di dalam hatinya. Ada ragu-ragu dalam hati apa? Iya nih, Allah tuh ada, gitu kan? Bahwa ini, nah gitu. Jadi ada keraguan. Nah, itu akan membatalkan syahadat seseorang. Yang ketiga, murtad, menyangka dirinya itu diciptakan Allah. Murtad berarti sudah mengingkari bahwa dirinya itu tidak diciptakan oleh Allah, ya. Makanya sedangkan wama dalam Al-Qur'an wama khalaqtu ma ta'lamu wa ma ta'lamu, dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahuinya, gitu. Nah, yang murtad itu adalah ada murtad ucapan, ada murtad i'tiqad, ada murtad perbuatan. Ucapan seperti kita umpamanya mengucapkan kafir kepada orang yang sudah syahadat. Nah, itu ya. Itu ucapan, harus syahadat lagi. Terus umpamanya ada i'tiqad tadi musyrik ya, dalam hati itu meyakinkan ada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Terus umpamanya dalam perbuatan kita umpamanya menyembah ke Allah, menyembah kepada selain Allah, kepada patung ataupun yang lainnya, itu berarti murtad, keluar dari Islam. Makanya harus sadar, harus jaga. Yang keempat, tidak disadarkan kepada Allah. Disadarkan artinya apa? Bahwa ini benar gak Allah itu yang menciptakan semua makhluk ini, nah, ya. Makanya kalau umpamanya ada tadi intinya kemangmangan dalam dirinya, maka itu akan membatalkan syahadat. Makanya harus syahadat lagi ya. Itu untuk materi hari ini. Silahkan yang belum ada ataupun tidak ada dalam kitab ini, nah maka ditulis. Nah, untuk materi yang akan datang itu ya, nanti setelah syahadat kita membahas tentang mengenai yaitu setelah syahadat ya, di dalam rukun Islam itu sholat. Tetapi sebelum membahas kepada sholat ya, kita membahas tentang ya, nanti halaman berapa
34, 35 ya. Ini tentang sholat. Tetapi sebelum kita melakukan sholat harus apa? Tahu dulu apa mengenai toharo, bersuci ya. Yaitu di halaman tentang wudu nih, di halaman 84 85 ya. Pelajari saja untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kita bahas setelah syahadat beres ini ya, yaitu halaman 84 mengenai fardu wudu atau toharoh. Nanti akan disisipkan ya, toharoh dulu ya. Toharoh itu yaitu mengenai wudu dan suci untuk melaksanakan sholat ya. Nanti seterusnya sholat nanti ya bertahap ya. Ini ada dalam buku. Maka dari itu untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya, tidak ada tugas, cuman pelajari saja ini halaman mengenai wudu ya 84. Sekali lagi kamu kalian disakalin ya tanda baca karena sudah tahu ya, itu dipelajari. Nanti minggu depan akan Pak Ustadz tanyakan ya atau tugaskan nanti ya. Itu saja ya. Ilaliko, bertemu minggu depan dan mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk absensinya WA ya, yaitu saya sudah menyimak video ini. Itu saja.